Pak, terimalah hidanganku sebagai kandungan angkat kamu, Bapak katamu, dunia akhirat. Lan terima hidanganku sebagai tanda Tuhan mengangkat kawan ngangkat dunia Bapak akhirat. kenangan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami selaku pemangku adat di Dusun Pasar, kami langsung hijab kabul antara anak dengan bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, terimalah hidanganku sebagai tanda mengangkat Bapak kepada kamu dunia akhirat. Kepada kamu dunia akhirat. Menerima hidanganku sebagai kuat tanda kuat angkat Bapak ke dunia akhirat. Ulang. Pak, terimalah hidanganku sebagai kandungan angkat kamu, Bapak katamu, dunia akhirat. Lan terima hidanganku sebagai tanda Tuhan mengangkat kawan ngangkat dunia Bapak akhirat. kenangan dunia akhirat. Untuk selanjutnya untuk menjelaskan isi daripada nampan yang ada di muka kita, kami minta kepada nenek mama Nanadio pada malam ini dengan waktu dan tempat kami persilakan. Kamu kok na di mak gitu ana. Tapi jauh salah mak. Itu có tudung itu bawa. Iya, salah sebut kan. Kita sebut pada kau bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Datuk Rio beserta seluruh rakyatnya, yang kami hormati pegawai SARA Pasar Baru serta anggotanya, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Pasar Baru, yang kami hormati nenek mama, dua tanai, titik pandai, alim ulama, dua tahu dan seluruh kita yang hadir. Yang kecil tapi gedang kedua, kecil gedang udang lelaki, tapi sebedang udang dan puluh bulan. Oh sahabat iring salam mari sama-sama kita curahkan pada arwah jemaah alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh baiklah nenek mama, seluruh kita yang hadir yang kami beliaukan, yang mana tadilah sama-sama kita saksikan yang kubur pengangkatan anak kepada Bapak, yaitu saudara Dendi kepada saudara Ijal, telah dilaksanakan dengan hati yang suci. Oh baiklah kami minta waktu, kami akan menerangkan isi yang ada dalam nampanku. Dalam nampanku ada namanya nasi putih kuah kuning. Pengertian dari nasi putih itu berartilah dilaksanakan dengan hati yang suci, jangan muka yang ini. Itu pengertian dari nasi putih kuah kuning.
dari nasi putih. Kuah kuning pengertiannya kok gak bisa antara anak yang bapak walaupun ada bapak dan anak itu tanah kuning yang memisahkan. Dalam arti kata bercerai mati. Namun hubungan antara anak dan bapak, hubungan keluarganya sampai dunia akhirat tetap masih ada hubungan keluarga. Itu pengertian dari nasi putih kuah kuning. Yang kedua, Itu boleh kau nak boleh. pisau. Pengertian dari pisau karena simbol. Pengertian dari pisau yola kau sanai no takaba do hakci hagedang dia anak dia bapak. Okor nyampang nak lewat banyak yang menghalang yuk maga pisau lah pembersih jalan. Namun alasan antara anak dan bapak tak sempat lima bapak, tak sempat lima anak itu dah dua alasannya. Yang ketiga, senter. Senter pengertian dari senter macam tu juga Pak Adu takabal, cik aldang, ia itu anak, ia itu bapak. Tak dua alasannya, tak dua lima, tetap lima. Itu pengertian dari senter. Tadilah sama-sama kita saksikan sholat ijab kabul selesai. Berarti kalau anak ijal keempat, berarti lari mau ready. Kalau keluarga ijal berarti lah keluar ready. Kalau nggak ready berarti lah keluar ijal. Itu nanti kata jatuh kampung liba boleh panjang nama. Jangan sampai kaget. Kau nyapa kerja video gitu satu. Apa tuh hubungan? Silakan mungkin yang terlalu. Oh, mungkin itulah pengertian dari kami, penyampaian dari kami untuk selanjutnya kami serahkan kepada saudara kami Mahmudi untuk menyampaikan isi yang di dalam nampaknya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau dah cina loh. Wah, itu tengah bang, loh. Betul lah, tengah. Kau ada di baju. Lapas lain lah. Bukan yang kau nak ketua. Nancak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau beserta ayah ulama, saudara. Yang kami hormati kepala kampung, saudara. Seterusnya yang kami muliakan pegawai syara ataupun imam masjid, saudara. Seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, nenek mama, hadirin semua. Dengan waktu karena banyak kan. Dalam adat yang sering dipakai baik itu sunmanu baik itu sunawak dago baiknya, itu sering terjadi angkat mengangkat ini ada 3 faktor. Yang pertama menyangkut untung, yang kedua budi baik tidak terbalik, yang ketiga musibah tertulung, yaitu musibah tertulung. Jadi karena musibah tertulung ini mampu terjadilah niat di hati untuk mengangkat bapak atau bapak pun mengangkat anak. Ini adalah sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu yang terjadi seperti ini? Karena dia tahu. Semua ini adalah kehendak Allah, dapat kita pungkiri.
Oh baiklah, boleh Iko terang dalam hadapan Iko. Ini daun pisang. Daun pisang ini sebagai simbol adalah payung. Ya. Jika ada hal kecil, hal gedang atau anak dengan bapak, tidak ada istilahnya baru dia lepas, ada dah dapat berjalan. Inilah pakai payung. Jadi tidak ada nampaknya halang rintangnya untuk menemui orang tuanya, baik keadaan sakit, misalnya ini. Jika ada yang dikiranya orang tua anak ada hal kecil hal gedang sakit misalnya, nah ini kalau ada hujan ada halang tidak pakai payung, ya itu sebagai simbol. Dan artikan itu tidak ada halangnya. Oh itu seterusnya kain, ya Iko kain sebagai kain besan. Jika ada yang terhalang oleh air sungai, misalnya melayang tak ada perahu ataupun hidup, pakai kain besan, cebur ke sungai, berenang. Ya, namun hajat di hati tengok bapak tetap langsung. Begitu juga sebaliknya ya, orang tua dengan anaknya juga. Tak ada halangnya. Untuk terakhir pisang. Nah, ini namanya pisang. Ini pisang manis. Dalam artikel itu bermulut manis bagi cinta mudah. Dalam basa-basi itu sehari-hari. Jadi ini, kalau bertemu dengan bapak pada mana dapat angkat, di mana bayi bertemu, sapu ya, ajak ke rumah atau mana, nah baik ya. Jangan kita biar baik, jangan imak-imak baik, ya. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi kalau lah kita pegang segalanya kok, simbol yang ada maknanya segalanya. Rasul-rasulan inilah segalanya. Itu nak kata gambar-gambar riba nak boleh panjang. Seragu itu seragu awak, ya keluarga itu keluarga awak. Kalau gitu kalau boleh panjang itu, nak gambar riba boleh panjang itu kedamian hikmah. Apa yang ada hikmahnya? Yang jauh bisa dekat, yang dadul seadul, yang berat bisa ringan, itu hikmahnya. Jadi ada juga banyak kalimah, mungkin ada selain lagi. Oh juga jika ada kan salah-salah kartu dalam penyampaian kau kartu tidak bertempatnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat kami numpang daripada penghormatan dahulu lagi. Karena mengingatkan waktu kita sudah bersedekah. Jadi gini, Tom, tadilah sudah gagaluan ini mama kato kerana apa ngan panggil Puan Malangko itu adalah adat. Jadi anak Puan memanglah bilang, tetapi dalam ingatannya Adi masih anak-anak. Ada kena malam ko Puan lah ngumpul nenek mama, alim ulama dan segala saudara lah terpanggil malam ko untuk menyaksikan mengangkat bapak kepada orang yang nyelamat anak Puan.
makutungan berat manggilkan malangko berhadapan supaya gaweko jangan sampai sio-sio. Yang mana dikatodaman yang budi tadi iko nak bagampoh lipa oleh panjang. Dengan arti kata pengangkatan malangko, pengangkatan sadaro kuan tu sudah disahkan oleh nenek mama yang atau pemangku adat yang ada di dusun itu, dan disaksikan oleh syarat dan masyarakat para undangan gagalo yang hadir pada malangko. Dengan engkau untuk tu jadi kata orang itu jangan sampai watekolah. Ya, sebanyak orang tu istilahnya di dalam mengangkat ko lah lamu tu lah sapele lah lupo. Lah terasuwa istilahnya dah dogi ko malam tadi itu nang budi itu yang ketiko, yaitu mengangkat dengan antaro musibah. Iya kan tora tadi tu. Jadi dengan tora lah lamu kan lupo daripada musibah kan. Oleh sebab tu ngan panggil kuan malam ko untuk mengingatkan anak kuan supaya jangan lupa di dalam ko. Jadi nanti kata orang tua tu yang kan dapat pemetak tu boleh tinggal. Ibarat kisik buluh. Kalau lagi muda berpalut ilok ni, dia tahu minta miang dikit lah. Kaget lah tua buluh tu. Anggap ke anda betul kebang mata anu. Itu contoh sebagai anu. Jadi kalau di dalam anu tu, siapa nama yang dari anu tu? Ijal. Aku di dalam adat nanti icuk tak pakai di kami dusun Kejal. Jadi kalau masalah angkat ko malam ko lah selesai lah disaksi lah jam kabul. Dengan arti kata biko tu yang kata budi tadi itu kok biko berempat dengan biko bana. Tetapi di dalam adat icuk pakai di pedago ko itu sedaro angkat itu yang bisa di dalam mano tu di umpamanya makan tentu kalau buah duku buah dian masak itu yang boleh itu sekedar memetik makan untuk jual tak boleh. Tujuan peningan dengan anak kan kaget anak kan lah aku bapak nampak buah di bawah ke buah pakan kan lalu lah mundur karung tu tak boleh. Jual tu tak boleh, tapi kalau istilahnya muntil balik untuk makan di sana, muntil balik untuk bapak, boleh, atau untuk mak rumah boleh, untuk jual tu tak boleh. Itu lah pernah terjadi, bukan menggegar, pernah terjadi di tebing tinggi itu marzuk nama itu melidoyan di buah. Dalam pada tu doyan buah marzuk ngirim anak penakan kepada buah tu diusir oleh anak angkatnya. Kau doyan pak angkatnya. Perahu dibutun itu tak boleh. Awak apa angkat tu nama apa angkat. Mungkin itu yang dapat sampaikan kena agi ada hak daripada pegawai tarak. Lebih kurang mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah kata ketua adat tu numpang salam kanti tadi, mukadimah kanti tadi dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan pada nenek mama, saudara-saudara nabi pada malam hari itu. Kemudian tadi diterangkan oleh yang pertama yaitu nenek mama. Lembaga adat sudah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pengangkatan antara anak dan bapak. Kemudian sebenarnya sudah lengkap, cuman ada dikit dengan teknik muhawasara yaitu ada bersihkan. Yang pertama mengangkat anak antara bapak itu memang dari dasar hukum yang dasar hukum yang akli maupun nakli, yang nakli atau dalil-dalil
yang menyebutkan pengangkatan anak baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian kita menginjak pada sejarah Nabi kita Muhammad SAW pada zaman Nabi kita. Karena Nabi kita dulu pernah melaksanakan yaitu pengangkatan antaranya dengan Zaid bin Arissa pada zamannya. Sehingga dasar itulah kita sampai kini kita boleh mengangkat anak pada bapak dan bapak kepada anak. Karena pada zaman Nabi dulu pernah Nabi kita Muhammad SAW itu mengangkat anak kepada Zaid Haritsah. Zaid Haritsah ini adalah seorang budak yang dijual di pasar Ukas waktu itu. Kemudian dibeli oleh keluarga Khadijah. Kemudian Khadijah istri Nabi pun sebagai hadiahnya kemudian diberi budak itu kepada Nabi Muhammad tadi. Sehingga Zaid hiduplah dengan Nabi. Kemudian karena serasi istilahnya tidak ada saling merugikan, saling menguntungkan, maka Nabi berniat untuk mengangkat anak kepada Zaid bin Arissah ini. Kemudian Zaid juga setuju dia diangkat sebagai anak. Kemudian setiap pergi ke medan perang, Zaid Haritsah selalu di depan, di barisan terdepan dan malah untuk memimpin perang sejak diangkat sebagai anak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Berdasar daripada ikolah, saya akan menerangkan ada beberapa hal berkaitan dengan pengangkatan anak dengan bapak, yaitu dari segi syarak. Dari segi syarak, di dalam Islam, walaupun siapa nama anak Pak Dijon? Randy. Dendi lah ngangkat anak kepada Ijal, apa saudara Ijal, angkat bapak kepada saudara Ijal. Itu tadi dikatakan oleh nenek mamak tadi, misal bapak 4 anak Ijal lah berimu dengan Dendi. Misal itulah misalnya. Lah jadi anaknya nian. Tadi lah ijab kabul, sudah deal, ijab kabul, ijab kemudian kabul. Itu dunia akhiran. Dari dunia sampai ke akhirat. Oleh sebab itu akan menyampaikan kepada ya kalau sesuai dengan apa nama ini ketua adat manggil John. Karena anak-anak kau kan pemikirannya kadang belum sampai apa yang kita sampaikan tadi kan, belum ada sampai ke situ. Kemudian di dalam Islam juga dibatasi atas angkat mengangkat anak antara bapak ini ada batasannya. Yang pertama yaitu tentang harta warisan. Tadi lah disinggung oleh ketua adat. Jadi dalam Islam tadi tidak ada mengajarkan bahwa anak angkat itu dapat warisan daripada bapak angkatnya. Jadi tidak ada mendapat warisan. Misalnya saudara Iza banyak harta, katakanlah sedikit kayu. Kemudian anak yang diangkatnya tadi, Dendi kok tidak ada berhak untuk mendapat harta warisan daripada saudara Ijal tadi, walaupun dia sudah diangkat sebagai anak. Lain halnya kalau nya wasiat atau memangnya memberi apa nama tu surat mandat. Iko misal tanah iko ko untuk anak angkat, dibuat sebagai surat, kemudian hibah sebagai tanda tangan. Kemudian dia dalam itu pakai materai dan disaksikan oleh 3 orang saksi sekurang-kurangnya. Kalau memang adanya nak berbagi harta itu misalnya kan. Namun dengan menerangkan hal itu di dalam Islam untuk anak angkat itu tidak mendapat harta warisan itu dari segi agama. Kemudian kanunnya labejak kabul dari dunia sampai akhirat sampai mati lagi kini sampainya mati. Itu selalu mengenangkan bapak angkatnya, anak angkatnya. Jadi tidak ada istilahnya walaupunnya berjauhan tapi hatinya tetap sebagai anak merasa bapak yang telah diangkat. Jadi tidak ada bedanya dengan bapak kandungnya. Nah, jadi oleh sebab itu mungkin anak itu bakal gedang. Jadi kalau gedang kan tentunya mungkinlah mencapai umur balik atau dalam Islam. Yaitu tentu ada batasannya, yaitu masalah mahram, ya.
masalah maram, yaitu kalau nyola gedang kok misal ada anak ijal, anak kandung ijal yang perempuan misalnya, tetap batal wuduk kalau bukan muhrimnya, ya. Kemudian begitu juga sebaliknya, seandainya banyak apa dia lah, sudah dewasa nanti, tetapnya batal wuduk dan juga bolehnya nikah. Itu menurut hukum Islam. Nah, jadi itu. Jadi bukan mahram ya. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Mungkin kalau mengingat waktu itulah kamu. Jadi mungkin hanya itulah yang dua hal ini yang penting yang saya sampaikan. Kemudian juga kanu ijon sebagai orang tuanya diberikanlah tetahja kepada anak, misalnya kalau ada lagi baik bulan baik, ngajaklah anak tu kau mau bapak angkatnya, jangan nak kata nenek mamak nan dulu tadi mengangkat anak itu murah baik jam kabul malam kau, namun banyak nak lupa telah tu. Kita ingat. Jadi ikonan salah satu di antara apa nama itu mengangkat bapak atau anak tadi yang kata Budi tadi, yaitu yang ketiga musibah tertolong. Nah, itu bukan main bersyukur gitu. Waktu anak hilang bukan main cemeh, banyak fikir sini sudah selamat lagi. Kemudian ada orang nyelamatnya diangkat bapak. Udah ijak kabul malam kau lupa itu baik. Dia lagi ingat dengan bapak angkatnya. Nah, itu yang tua kau yang ajarnya. Kalau anak kan belum sampai ke situ pemikirannya. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan pada malam hari itu. Seterusnya sesuai dengan kata pembawa acara tadi, minta pada salah tuan guru untuk membawa kalimat keluhu dan tahlil untuk para belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalimat